Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Saya adalah guru di SD Negeri 2 Pancajaya Kabupaten Mesuji, sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 6 dengan materi pelaksanaan tanggung jawab terhadap penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Gerak, datang depan, gerak. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia anak-anak ibu sekalian ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, kemudian sebelum kita belajar, coba kalian perhatikan dulu pakaian kalian. Apakah sudah rapi? Kemudian dilihat ke sekeliling kalian, ada sampah atau tidak? Nggak ada ya. Nah, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berangkat pagi dengan sehat, dengan selamat ya. Tidak ada kendala di jalan. Nah, kemudian sebelum kita belajar, coba ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Kita berdoa dulu bersama-sama. Yuk, silakan. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebelum dimulai, Ibu akan absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Apakah masuk semua? Masuk semua. Coba Ibu absen dulu. Ahmad Najwan, Aldo, Alvin, Aprilia, Ayu, Denis, Dias, Dwi Rizky, Eka, Faiz, Hanifah, Irfan, Muhammad Rizky Ihsan, Nova, Revi, Restu, Sela, Tasya, Viko, Yusuf, Rizky. Alhamdulillah pagi ini semuanya berangkat ya. Kemudian sebagai wujud cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara,
Nah, mari kita berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Bisa. Ayo coba mulai 1, 2, 3. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, silakan duduk kembali. Nah, untuk pertemuan hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 5 apa? Tanggal 5 Maret 2024. Hari ini tanggal 5 Maret 2024. Nah, sebelum pertemuan hari ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang masalah kedisiplinan. Ada yang masih ingat apa itu disiplin? Apa, Viko? Sikap patuh pada peraturan. Disiplin itu sikap patuh pada peraturan atau tata tertib. Nah, makanya kalian di rumah juga harus disiplin, rajin belajar. Salah satu bentuk kedisiplinan di rumah, kalian rajin belajar selain membantu orang tua. Nah, pada pagi ini kita akan mempelajari materi tentang tanggung jawab dan juga dampaknya terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ada yang tahu apa itu arti kewajiban? Ya? Sesuatu hal yang wajib atau yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Ya, bagus sekali. Kemudian yang berikutnya, hak. Apa itu hak? Iya, sesuatu yang harus atau yang berhak kita terima setelah melakukan kewajiban. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab? Sesuatu hal yang harus kita lakukan dengan penuh kesadaran. Nah, itu adalah tanggung jawab. Arti dari tanggung jawab, hak dan juga kewajiban. Nah, kemudian mengapa sih kok kita harus mempelajari tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab? Yang pertama, tujuan kita belajar diharapkan kalian yang pertama bisa menghargai tanggung jawab dalam pelaksanaan kita sebagai warga negara yang beragama atau dalam melaksanakan agama. Kemudian setelah kita bisa menghormati sesama pemeluk agama dengan tanggung jawab, ya, kita juga bisa menemukan tanggung jawab dan dampaknya atas pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, kemudian kita bisa mengemukakan tanggung jawab terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum pembelajaran dimulai, ya, sebelum ke materi, coba sekarang perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan. Bukan ya. Gambar apa? Coba. Kecelakaan apa? Kecelakaan lalu lintas berupa apa itu? Gambarnya gambar apa?
Motornya ngapa? Motornya jatuh. Kemudian itu gambar apa lagi? Iya. Tabrakan apa itu? Motor dengan motor itu biasanya terjadi di mana? Nah, kalau itu mobil sama motor. Kemudian apa lagi? Kecelakaan kereta. Biasanya kecelakaan sepeda motor, kecelakaan mobil, tumburan, motor jatuh sendiri. Itu biasanya terjadi di mana? Di jalan. Di jalan berarti disebut kecelakaan apa? Kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian apa sih penyebabnya? Kok kita bisa terjadi yang namanya kecelakaan? Itu penyebabnya karena apa? Lalai, ya. Kemudian ngantuk, 2. Apalagi? Kenapa? Kecepatan terlalu tinggi atau melebihi batas. Nah, itu adalah penyebab dari kecelakaan. Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Bisa ngantuk, bisa kecepatannya tinggi, lalai. Nah, itu terjadi karena ada suatu kesalahan, ada suatu hal yang dilanggar oleh pengguna jalan tersebut. Contohnya apa? Pelanggaran apa yang dilakukan? Pelanggaran apa? Tidak mematuhi peraturan. Kemudian apa lagi? Iya, tidak patuh peraturan. Kan nggak boleh posisi ngantuk kita harus istirahat. Nggak boleh posisi ngantuk kita nyetir. Kan nggak boleh. Kemudian kecepatan terlalu tinggi. Padahal di jalan itu biasanya ada rambu-rambu lalu lintas yang menyatakan batas kecepatan sekian per kilometer. Biasanya seperti itu kan ya. Itu kok dilanggar. Nah, itu kan terjadi kesalahan. Apa yang dilakukan? Berarti orang tersebut melakukan apa? Punya rasa apa yang tidak ia lakukan? Rasa apanya yang tidak dia lakukan? Kalau sudah nggak patuh peraturan, sudah tidak patuh peraturan, sudah tidak menyalahi, tidak patuh peraturan kan berarti menyalahi peraturan. Itu berarti kesalahan pada orangnya. Apa dari hal tersebut kenapa tidak dilakukan? Apa yang tidak dilakukan? Tanggung. Iya, kenapa ragu-ragu jawabnya? Bisa tanggung jawab, karena tanggung jawab itu kan melakukan sesuatu dengan kesadaran ya. Berarti dia tidak sadar hukum, tidak sadar aturan, makanya melanggar aturan. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya. Ibu akan tampilkan video. Kalian bisa perhatikan video berikut. Nih, tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas pembelajaran ketiga dari tema 6 subtema yang ketiga. Perhatikan gambar ini. Pada gambar nampak Udin dan ayahnya sedang berada di tempat pembayaran pajak. Ayah Udin sedang mengantri untuk membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Membayar pajak adalah salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Bagaimana ya jika semua warga negara melakukan tanggung jawab yang tinggi
untuk melaksanakan kewajibannya seperti Ayah Udin, apa dampak yang akan ditimbulkan? Setiap warga negara Indonesia penting memiliki tanggung jawab dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara setelah menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Contohnya adalah sebagai berikut: menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan, pembangunan berjalan lancar, terciptanya kesejahteraan masyarakat, tercipta kerukunan hidup dalam keberagaman masyarakat Indonesia, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan bangsa, menjaga kelestarian alam dan mencegah terjadinya bencana alam. Dan masih banyak lagi manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab. Di samping ada warga negara yang bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya, masih ada juga warga negara yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya, sehingga akan mendatangkan banyak dampak negatif. Berikut adalah beberapa contoh dampak negatif dari tidak terlaksananya tanggung jawab dengan baik. Terjadi perpecahan dan pertentangan antar warga negara, pembangunan terhambat, tidak akan pernah terwujud kesejahteraan masyarakat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, terjadi banyak pelanggaran hukum dan keadilan, rusaknya lingkungan alam sehingga terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dan masih banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan jika warga negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Coba kalian baca bacaan berikut ini untuk menambah wawasan kalian tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi-informasi tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragrafnya. Coba temukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Tulis hasil temuanmu pada tabel seperti berikut. Untuk tugas keduanya, tuliskan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan pada tabel seperti berikut. Baiklah anak-anak, itu saja pembahasan Ibu tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah video tentang tanggung jawab beserta dampaknya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya kalau kita melaksanakan tanggung jawab itu akan berdampak positif baik bagi diri kita, maupun di sekitar kita. Begitu juga dampak negatifnya. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kalian udah Ibu bentuk kelompok ya. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2? Yang mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Sekarang coba kalian keluarkan materi yang udah Ibu bagikan. Materi pembelajarannya sama LKPD-nya, silahkan dibuka. Kalian buka, perhatikan. Kemudian sudah dikeluarkan materinya mana? Materinya. Yuk, bukunya dikeluarkan. Untuk selanjutnya, kalian akan berdiskusi tentang
pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Jadi tugas kalian adalah mengerjakan soal yang ada pada lembar LKPD 1 dan 2. Silahkan kalian kerjakan secara berdiskusi. Jawabannya bisa cari di bacaan pada materi pembelajaran yang sudah ada ya. Kemudian bisa juga kalian lihat video yang tadi ada linknya, yang tadi kalian lihat itu di situ ada informasinya juga. Silahkan kalian boleh memanfaatkan HP kalian untuk pembelajaran kali ini. Yuk silahkan kalian berdiskusi, semuanya aktif dalam diskusi ya. Silahkan, yuk dimulai. Kemudian untuk tata cara pengerjaan dalam LKPD, di situ sudah ada tata caranya ya. Di lembar LKPD udah ada petunjuknya. Silakan dibaca dulu petunjuknya, kemudian kalian silakan berdiskusi. Yuk silakan dimulai. Nggak ada yang diem, semuanya bekerja. Buka bukunya. 1, 2 kerjakan sekarang. LKPD 1, 2 dikerjakan. Makanya ada yang lihat, ada yang pegang. Ada yang cari di YouTube. Ada yang nulis. Dikerjakan, yuk ditulis. Yang pertama mana LKPD 1 mana yang ngerjain siapa? Itu 2. Yang satu mana yang satu? Yang kosong, yang satu? LKPD 1 tentang apa perintahnya? Nih, kamu nulis ini, Sob. Nah, ini nulis yang ini. Ya, enggak ada yang di. Yuk, kamu nulis ini. Ini loh. Ngap, di mana coba? Ini kan ada perintahnya ini. Tuh. Tuh boleh, ini boleh diskusinya boleh melalui apa? Boleh. Terus di sini kan semuanya ada. Cari di materi ini, dibuka di materinya ada. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah. Nah, ada yang dikte kan cepat. Ini LKPD 1 semua. Yang LKPD 2-nya? Oh. LKPD 2 yang tadi kamu isi. Udah, dari si yang LKPD 2-nya. Oleh ini. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Bukan HP-nya itu untuk mencari informasi. Udah selesai nih. Ku nantikan dirimu di Yang ini juga udah selesai. depan kelasmu, menantikan kami. Guruku Dampak dari pelaksanaan tanggung jawab. Dampak dari pelaksanaan tanggung jawab berarti dampaknya. Dampaknya. Iya, nggak lanjutkan aja, lanjutkan. sayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buat
Sudah selesai? Sudah selesai semua? Nah, coba perhatikan. Kalau sudah selesai, kalian sudah mengerjakan. Sekarang Ibu mohon untuk perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yuk silakan dimulai dari kelompok 1. Dibacakan hasilnya LKPD yang kalian kerjakan. 1, 2. 2 anak nggak apa-apa, perwakilan aja. Perwakilan nggak apa-apa. Ya, suaranya yang keras kalau membacakan ya. Membacakan suaranya yang keras. Yuk, silakan yang lain perhatikan. Yuk, silakan yang lain perhatikan. Dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusinya. Yuk, silakan kalian perhatikan. Mengembangkan sikap keluarga dan gotong royong, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian. Kemudian selanjutnya ini tadi pelaksanaan tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya Dampak dari pelaksanaan tanggung jawab. 1. Berlangsungnya pembangunan bangsa. 2. Tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara semakin kuat. ya. 3. Tercipta kehidupan masyarakat aman, damai, 4. Sumber daya alam jadi terjaga. Yang keras. Sudah? Bagaimana yang menurut yang lainnya? Boleh misalkan Bu itu menurut kelompok kami itu kurang pas, boleh dilengkapi untuk menanggapi yang kelompok lain. Sudah pas? Sudah betul? Ayo kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo silahkan duduk kembali. Perwakilan kelompok 2 silahkan maju. Mohon yang lain perhatikan. Yuk silakan. Tanggung jawab sebagai warga negara. Ya. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. 2. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. 3. Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. 4. Saling memberikan dukungan antara warga masyarakat agar beragama, suku, ras, dan budaya. 5. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Iya. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Bagaimana menurut yang lain? Sudah sesuai? Ya, kasih tepuk tangan kelompok 2. Yuk, silahkan duduk. Kelompok 3, mana kelompok 3? Agak maju aja, agak maju nggak apa-apa. Yuk. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. 2. Saling membina hubungan di antara warga masyarakat antar penduduk agama, suku, ras, dan budaya. 3. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. 4. Manfaat sumber daya alam sesuai kebutuhan. 5. Manfaat sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian. Iya, itu hasil diskusi dari kelompok 3. Bagaimana menurut yang lain? Bagaimana? Sudah sesuai? Iya, silahkan duduk, kasih tepuk tangan. Terakhir kelompok 4. Ayo, hasil diskusi kelompok 4 silahkan dibacakan. Agak maju aja, Yang keras suaranya.
Yo, tuh yang itu. Udah. Yang itu enggak usah. Maka tujuan negara tidak akan tercipta. Berlangsungnya pembangunan bangsa. 2. Tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan terkendali sehingga negara akan semakin kuat. 3. Sumber daya alam menjadi terjaga. Nah, demikian hasil diskusi dari kelompok 4. Bagaimana menurut yang lain? Bisa diterima? Ya, silahkan duduk kembali, kasih tepuk tangan. Kalian sudah berdiskusi tentang pelaksanaan tanggung jawab beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dampak kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab itu disebut dampak negatif kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab. Nah, salah satu dampak negatifnya itu apa? Ya, dampak negatif kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab itu akibatnya apa? Pembangunan terhambat salah satunya. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Terjadi perpecahan. Nah, jadi kehidupan itu banyak persoalan yang tidak bisa terpecahkan karena tidak ada rasa tanggung jawab. Kemudian dampak positif kalau kita sudah melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Apa yang akan kita rasakan? Tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram, Ya, tercipta kehidupan masyarakat yang damai. Kemudian pembangunan bisa berjalan lancar. Nah, itulah diskusi kita hari ini. Nah, untuk sebelum kita lanjutkan ke berikutnya, Ibu mohon dikumpulkan dulu lembar LKPD-nya, LKPD 1, 2 ya. LKPD 1 dan 2 silahkan dikumpulkan hasil diskusi tadi. Loh, iya, ayo, kenapa? Nah, untuk selanjutnya setelah kita berdiskusi, kita sudah mengetahui semuanya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini adalah yang harus kalian isi masing-masing. Ayo silahkan kalian Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Setelah kita mempelajari materi dari tanggung jawab beserta dampak pelaksanaannya pada pelaksanaan kewajiban dan hak, ya, kewajiban, hak dan kewajiban, silahkan sekarang kalian kerjakan soal evaluasinya. Yuk, silahkan dikerjakan, silahkan dikerjakan.
Sudah selesai? Ya. Baik, silahkan dikumpulkan kalau sudah selesai. Sudah semua? Ya. Alhamdulillah kalau sudah semua. Sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana rasanya setelah kita mempelajari tentang materi tanggung jawab dalam pelaksanaan atau tanggung jawab terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban. Apakah kalian merasa senang? Senang. Adakah informasi baru yang kalian temukan? Ada ya? Yaitu tentang pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kesimpulan kita hari ini dari pembelajaran dari awal sampai akhir dapat kita simpulkan bahwa sebagai warga negara yang baik kita harus mengerti tentang tanggung jawab terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban. Kita melaksanakannya dengan baik sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat itu dapat terpecahkan dan kita bisa hidup dengan damai, dengan aman, dengan nyaman dan juga tentram. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang tanggung jawab terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi karakteristik negara-negara anggota ASEAN ya. Nah, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum pulang, Ibu mohon kalian berhati-hati di jalan, jangan sampai terjadi hal-hal seperti dalam video pembelajaran tadi ya, tentang dampak dari tidak bertanggung jawab. Semoga kalian bisa sampai di rumah dengan selamat tanpa adanya gangguan. Dan Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti